Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan faslun, pasal yang baru. Wa kullu ma dzakarnahu min sifatillahi ta'ala tafsilan aw ijmalan, itsbatan aw nafyan, fa innana fi dzalik ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina mu'tamidun. Dan setiap apa yang kita sebutkan, yang kami sebutkan, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap apa yang kami yakini, apa yang kami sebutkan berupa sifat Allah tafsilan atau ijmalan, baik secara terperinci ataupun secara global. Ya, secara terperinci kita menyebutkan beberapa sifat Allah SWT, bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki nama As-Sami', Al-Alim, Al-Basir, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Atau penyebutan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat wajah, memiliki mata, memiliki jari, bahwasanya Allah beristiwa. Maka ini adalah secara terperinci. Au ijmalan, atau kita menyebutkan secara ijmal, secara global. Seperti misalnya ketika Allah SWT mengatakan walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Secara global Allah SWT menyebutkan, mengabarkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama. Dan Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Ini secara global. Maka itsbatan aw nafyan, baik yang terperinci atau yang secara global tadi, bentuknya adalah penetapan atau dia adalah penafian. Ya, penetapan walillahil asmaul husna, walillahil mathalul a'la. Ini penetapan, menetapkan nama dan juga sifat bagi Allah. Di sana ada yang dinafikan oleh Allah SWT. Laisa kamitslihi syai' fala tadribu lillahil amthal hal ta'lamu lahu samiyan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini secara global Allah SWT menafikan dari dirinya al-mithliyah, sesuatu yang serupa dengan Allah SWT. Ini Allah nafikan dari diri. Baik secara terperinci, global, menetapkan atau menafikan. Fa innana, maka sesungguhnya kami itu ahlu sunnah fi dzalik, dalam yang demikian itu, ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyina mu'tamid. Kita ahlu sunnah di dalam semua itu adalah berpegang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Baik ketika memperinci ataupun global, baik ketika menetapkan ataupun menafikan. Tidak berani ahlu sunnah untuk keluar dari dua perkara ini. Tidak berani untuk keluar dari Al-Quran dan sunnah. Semuanya berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Ini bedanya antara ahlu sunnah dengan yang lain. Adapun sebagian firaq, ya sebagian aliran, hadahumullah, ya di dalam masalah nama dan juga sifat Allah, dan mereka berderajat, ya bertingkat-tingkat, bukan dalam satu derajat dalam penyimpangan, berpegang dengan akal. Kalau sesuai dengan akal diterima. Kalau tidak sesuai dengan akal mereka, meskipun ada di dalam Al-Quran dan hadis, mereka menolaknya atau mentakwilnya dan lain-lain. Ini bukan tariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah tariqatu ahlil kalam yang mereka bertingkat-tingkat, ya penyimpangannya dari jalan yang lurus. Wa ala ma sara alaihi salaful ummah. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah berada di atas jalan para salaf. Salaf artinya adalah pendahulu. Al-ummah yaitu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Ya jelas para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in. Mereka adalah salafus salih. Mereka adalah pendahulu kita yang saleh. Setelah Nabi SAW, mereka lah para sahabat. Setelah para sahabat, siapa yang membawa ilmu, membawa agama ini? Mereka adalah para tabi'in. Kenapa kita menempuh jalan mereka? Karena mereka lah yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah SWT mengatakan was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa rad. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan, mengikuti mereka dengan baik, berjalan di atas jalan mereka, bukan orang yang mencari jalan selain jalan para sahabat. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan Allah. Kenapa kita ragu-ragu untuk mengikuti jalan para salaf? Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan apa yang Allah nafikan. Demikian pula menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menafikan apa yang dinafikan oleh beliau. Ini jalan para sahabat dan itulah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa a'immatul huda min ba'dihim sa'irun, dan mereka berjalan di atas jalannya para a'immatul huda, yaitu para imam-imam yang mereka berada di atas petunjuk yang datang setelah para sahabat, ya, seperti al-a'immah al-arba'ah, al-imam asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, al-imam Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Mubarak, dan imam-imam yang lain. Mereka adalah imam-imam Ahlus Sunnah, diteladani dan diikuti dalam petunjuk mereka, a'immatul huda. Adapun a'immatul dhalal, imam-imam yang mereka tokoh-tokoh dalam kesesatan, maka jelas kita tidak mengikuti imam-imam yang demikian. Yang kita ikuti adalah a'immatul huda, para imam yang mereka berada di atas petunjuk, mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun kita juga tidak taklid buta kepada mereka, bukan berarti kita mengikuti mereka dalam kesalahan, dalam kebenaran. Ya, yang kita ikuti adalah apabila mereka berada di atas kebenaran. Karena para a'immah al-huda setelah para salaf, tentunya mereka tidak seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya. Kalau misalnya ijtihad mereka benar, maka diikuti. Dan kalau ijtihad mereka salah, maka tidak boleh diikuti. Itu adalah sudah kesepakatan para salaf, kesepakatan dan ijma' para sahabat, maka tidak boleh kita menyelisihinya. Taib. Wa a'immatul huda min ba'dihim sa'irun. Mereka berjalan dan kita pun juga berjalan di atas jalan mereka. Taib. Ini adalah perkara yang sangat penting dipahami oleh setiap muslim, bahwasanya kita di dalam memahami nama dan juga sifat Allah, jangan sampai kita keluar dari pemahaman para salaf, jangan sampai kita keluar dari apa yang dipahami oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.